Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman asesi. Saya akan memperagakan untuk pengisian Sispena, yaitu pengisian PPA, dimulai dari masuk ya. Saya mulai dari masuk di Sispena. Di sini saya menggunakan simulasi, tapi nanti untuk pengisian secara real atau yang akan mengajukan akreditasi harus masuk di Sispena yang sebenarnya, yaitu Sispena 3.1. Ya, ini saya menggunakan Sispena 3.1, tapi ini untuk yang simulasi. Ya, pertama, masukkan NPSN pada user dan pada password. Jadi dua-duanya di atas dan di bawah kita menggunakan NPSN sekolah. Setelah itu diklik masuk. Ini tergantung jaringan. Kalau sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini saya menggunakan NPSN KB Rahayu. Setelah kita masuk di input, ya, masuk di Sispena, kita klik di EDSPA. Terus ada tulisan input PPA. Kita klik di input PPA. Akan muncul tampilan seperti ini. Di bawahnya cek program lembaga. Di bawahnya tulisan persyaratan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita coba dulu di sini. Saya klik yang pertama, yaitu format surat. Ya, ini surat permohonan. Saya klik surat permohonan yang saya punya. Kemarin simulasi, ini permohonan. Ya, ini permohonannya Matahari ya, kemarin. Saya unggah permohonan. Sudah muncul, berubah warna menjadi hijau dan muncul tanda mata. Ya, tanda untuk melihat atau mendownload file yang tersimpan. Yang kedua, izin operasional ini belum terunggah. Belum terunggah, artinya belum bisa ini kalau terunggah. Ya, belum bisa dilihat apakah nanti ini kurang satu, coba saja ya. Kita lewati untuk izin operasional karena tidak ada, ini datanya harus dari Dapodik. Berikutnya jumlah peserta didik. Ya, kita ambil jumlah peserta didik dari yang saya punya ini. Tidak ada, saya ambil saja dari standar 1, itu ada berat badan menurut usia. Karena ini hanya latihan, saya hanya mengambil ini saja. Di sini juga ada nama anak. Tapi nanti untuk yang sebenarnya tidak boleh. Ya, ini hanya untuk latihan. Sudah terunggah untuk daftar peserta. Yang berikutnya adalah unggah sertifikat. Ya, saya akan mengunggah sertifikat. Sertifikat pendidik. Ini ada sertifikat Elizabeth. Saya unggah sertifikat Elizabeth. Kita tunggu sebentar, sudah muncul mata, berarti sudah terunggah. Yang berikutnya, unggah KTSP. Ya, ini saya akan mengunggah KTSP. KTSP. Nah, ini KTSP. Saya unggah. Iya. Ini ada satu yang belum, yaitu izin operasional ya. Izin operasional itu didapat atau muncul jika sudah diunggah di
dapodik. Baik, karena ini sudah terbuka, kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan untuk pengisian di standar 1 sampai dengan standar 8. Yang di standar 1, 1.1. Data berat badan menurut usia. Saya klik. Nah, ini terus diunggah. Belum muncul atau belum bisa terbuka. Coba saya refresh ya. Kalau di refresh, Ctrl R atau klik saja yang tanda panah melingkar. Kita tunggu beberapa saat. Setelah saya refresh, saya buka lagi. Terus saya unggah. Nah, ini bisa ya, berat badan menurut usia. Setelah itu diklik open atau mungkin kalau di tempat saya buka ya, bahasa Inggrisnya open. Berat badan menurut usia. Sudah muncul tanda mata warna hijau dan tanda tempat sampah warna merah. Tanda mata ini untuk melihat file yang tadi saya buka. Kita coba lihat. Nah, ini berat badan menurut usia. Yang tadi saya unggah. Di sini ada nama, ada berat badan, ada usia, dan ada keterangan. Keterangannya nah, sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik. Kemudian berat tinggi badan menurut usia. Saya klik, akan muncul unggah file. Ya, setelah diklik muncul unggah file. Saya unggah file. Berat badan, tinggi badan menurut usia. Ya, tinggi badan menurut usia. Tinggi badan menurut usia sudah terunggah, muncul tanda mata dan tanda hapus, yaitu warna merah, gambarnya tempat sampah. Kemudian saya akan klik di berat badan menurut tinggi badan. Saya klik. Nah, setelah tercentang akan muncul unggah file. Akan saya klik untuk unggah file. Berat badan menurut tinggi badan. Berat badan menurut tinggi badan. Oke, diklik. Proses 100% muncul. Ya. Lingkar kepala. Setelah diklik, muncul unggah file. Unggah file, setelah itu saya pilih lingkar kepala. Ditunggu beberapa saat, muncul lingkar kepala. Oke. Setelah selesai, akan saya klik, bisa di sini, di nomor 2, bisa di atas sini. Nah, di atas sini, itu bisa juga ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kalau tadi pertumbuhan, yang sekarang perkembangan, deteksi perkembangan anak. Ketersediaan rekapitulasi capaian perkembangan anak. Dokumen rekap analisis capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia yang dapat berupa deteksi dini tumbuh kembang anak, kartu menuju sehat, atau kuesioner pra-screening perkembangan untuk semua anak. Di sini ada deskripsinya, ya. Ketersediaan rekapitulasi data capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia yang dapat diukur menggunakan beberapa instrumen. Yang pertama DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang kedua KMS, kartu menuju sehat terpadu. Yang ketiga KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan dalam buku stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Yang keempat, data perkembangan anak dari sumber lain yang terkait. Perkembangan anak dapat dilihat secara utuh dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA atau sumber lain yang terkait. Ya. Ini bisa dipilih salah satu ya, bukan semuanya. Saya pilih untuk KMS ya, karena ada dokumen rekap percampuran teman-teman di sini KMS. Nah, setelah itu saya klik, kita centang. Oke, KMS sudah terunggah, buktinya sudah muncul 2 tampilan. Yang satu berupa mata, gambar mata, yang satu gambar tempat sampah. Ya. Saya pindah ke selanjutnya. Ya. Yang standar 2,
standar isi, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Saya klik muatan pembelajaran, muatan unggah file, muatan pembelajaran. Nah, oke, saya klik muatan materi. Ya, ini ada muatan materi, muatan pembelajaran. Saya klik oke, 100%, muncul tanda mata dan tempat sampah. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Saya lihat ada metode tidak di tempat saya. Muatan pembelajaran ada. Oh, tidak punya metode. Ya, dua itu hanya dua. Dan satu muatan pembelajaran saja. Ya, jadi tidak jadi. Ya, tidak jadi. Diklik saja tidak ada. Lembar pengesahan. Ini lembar pengesahan ini ada di bagian. Nah, kalau kliknya dihilangkan, unggah filenya juga akan hilang. Lembar pengesahan itu bagian depan KTSP. Di sini saya ambil di tempat lain. Nah, ini karena simulasi, kita bagian depan, Oh, ada daftar anak ada di sini. KMS. Bagian depan tadi banyak, tapi di mana ya? Bagian depan, bagian depan KTSP, ya, bagian depan KTSP. Oke, bagian depan KTSP itu ada lembar pengesahannya. Nah, di situ kita lihat bagian depan, judul dan pengesahan. Nah, ini ada tanda tangannya. Ya, ada tanda tangan. Minimal yang menandatangani di sini adalah kepala satuan. Berikutnya, kalau nggak ada, ya nggak usah. Nanti kalau ada bisa ditambahkan, bisa menyusul. Di 2.2, standar nasional, ya. Standar isi, acuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini rata-rata ketersediaan dokumen acuan yang digunakan untuk menyusun kurikulum tingkat satuan adalah Permen nomor 146, ya. Acuannya berupa standar nasional. Ya. Kita tidak menggunakan standar campuran karena campuran internasional itu adalah KSP, ya, sekolah dengan perjanjian kerja, dengan perjanjian luar negeri itu. Ya. Standar nasional. Klik unggah standar nasional. Standar nasional itu apa? Standar nasional yang dibutuhkan adalah Permen nomor 146 tahun 2014. Ya, kita unggah. Nah, ini sudah masuk. Yang campuran nasional dan internasional dan campuran nasional dengan lokal kita abaikan karena kita tidak punya. Sekarang jumlah, ya, jumlah peserta didik. Layanan menurut kelompok usia. Jadi ketersediaan data terbaru anak didik yang dilayani. Jumlah pendidik dalam satuan Dapodik. Ya, ini sebenarnya sudah ada di Dapodik ini. Ini karena ada 3-4 tahun ada 1 anak, 5-6 tahun ada 14 anak, tanpa kelompok usia ada 2. Ya, saya ambil saja yang karena ini, ya, saya ambil yang usia ini saja, TK. Oke, data anak, data anak tadi di sini, ya. Data anak ada di sini, daftar anak 23, daftar anak. Sudah, daftar anak sudah ada. Selanjutnya kita ke selanjutnya, diklik akan lari ke standar 3, yaitu perencanaan pembelajaran. Ketersediaan dokumen perencanaan pembelajaran. Dokumen perencanaan pembelajaran dapat berupa program semester, ya. Yang kedua, RPPM,
rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan yang ketiga adalah rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang terbaru. Saya klik di program semester. Program semester. Ini ada program semester, klik program semester. Oke. Program semester sudah terkirim. Kemudian RPPH, ya, RPPM, ya, RPPM, ada ini RPPM, saya klik RPPM. Yang berikutnya RPPH terbaru, RPPH, ya, ini RPPH. RPPH. Klik RPPH, klik open. Terkirim. Yang berikutnya, supervisi. Ini langsung muncul supervisi, unggah, ya, supervisi pembelajaran. Ketersediaan dokumen supervisi proses pembelajaran terbaru. Dokumen supervisi proses pembelajaran terbaru. Unggah file. Supervisi. Ya, saya cari supervisi. Ya, ini ada supervisi. Klik supervisi. Oke, supervisi sudah terunggah. Yang berikutnya 3.3, keterlibatan orang tua. Ketersediaan dokumen laporan, foto, buku penghubung, atau contoh format komunikasi lainnya antara guru, orang tua dengan pendidik, atau dokumen laporan foto penghubung, contoh format komunikasi lain, atau antara orang tua dengan pendidik. Itu komunikasinya seperti apa. Kita lihat komunikasi dengan, yaitu buku penghubung. Nah, ini buku penghubungnya yang difoto. Oke, sudah terunggah. Berikutnya adalah standar proses, ketersediaan dokumen laporan atau foto pertemuan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua. Dokumen laporan, foto pertemuan, aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang melibatkan orang tua yang disertai keterangan atau jenis aktivitas. Contoh, saat orang tua mendampingi anak belajar di rumah, berperan dalam kegiatan akhir tahun, atau menggunakan contoh lainnya. Ya, kita unggah dokumennya. Keterlibatan orang tua. Ini keterlibatan orang tua. Yang 4 adalah pendidik. Pendidik ini berupa foto atau dokumen yang berupa ijazah kualifikasi, ya. Ketersediaan dokumen kualifikasi adalah ijazah. Kompetensi pendidik, kompetensi itu berupa sertifikat, ya. Jadi dalam satu, misalnya ini Nur Azizah, ya, langsung ada foto ijazah dan foto sertifikat, ya. Karena ini saya menggunakan dokumen orang lain yang saya punya, yang saya unggah, ya, ini sertifikatnya. Atau yang di 4.1, ini ada punyanya Yunita dan punyanya Veronica, ini satu. Ini muncul nama karena di dalam Dapodik sudah ada, ya, sudah terunggah. Kalau belum ada, ini harus perbaiki Dapodik. Sekarang yang ini Nurmi, tenaga kependidikan atau kepala sekolah. Ketersediaan dokumen kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk kepala sekolah. Saya klik saja di sini untuk ijazah dan sertifikat kepala sekolah. Ini saya menggunakan punyanya Elizabeth. Mana Elizabeth? Nah, atau Yunita.
yang sudah ada ijazah dan ada ini Veronica ini sudah ada ijazah dan ada sertifikatnya. Ya, ini karena saya menggunakan nama lain. Yang penting ya, ini buktinya. Yang satu ini sertifikat dan ijazah. Nah, ini ijazahnya, ini sertifikatnya. Tanggal berapa kamu 3? Ya. Tanggal 3. 1.500. Kalau kemarin di 1.000 sama Naswan. 3.000 untuk sekarang bunda ikut biar tukun saya. 3.000. Ya, 1.000. 1.000. Untuk di standar 5 ini belum muncul centang. Ya, ini agar keluar centang itu harus perbaiki di Dapodik ya. Ketersediaan dokumen, daftar inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik, melakukan pemutakhiran data. Inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik. Jadi kalau mau ini muncul centang harus diperbaiki di Dapodik ya. Ini yang kedua. Nah, contohnya ini di Dapodik sudah dimunculkan, sudah dicentang ketersediaan listrik ya. Ketersediaan listrik kita unggah listrik. Instalasi listrik. Instalasi listrik. Instalasi listrik. Instalasi listrik, nah ini listrik ya, ini instalasi listrik. Yang berikutnya adalah instalasi air. Instalasi air. Ini air. Jamban atau toilet. Yang berikutnya jamban atau toilet. Toilet, 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 toilet. Jamban. Oke, setelah itu yang sudah tercentang di Dapodik itu adalah fasilitas cuci tangan ya, fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, fasilitas cuci tangan. Cuci tangan. Ya, ini ada cuci tangan. Yang satunya P3K belum dicentang, jadi kita tinggal saja. Yang berikutnya adalah standar sarana prasarana, ketersediaan data luas lahan. Ya, ini sudah ada lebih dari 100, ya, lebih dari 100 meter persegi luas lahan. Luas lahan, luas lahan. Luas lahan. Ya, sebentar. Luas lahan. Iya. Luas lahan. Nah, ini ada luas lahan. Ini kepemilikan lahan, kesediaan mengenai status lahan. Kepemilikan lahan tadi jadi satu, sertifikatnya jadi digabung.
Yang berikutnya standar prasarana. Ini ketersediaan data prasarana di satuan PAUD pada Dapodik. Melakukan pemutakhiran data mengenai ketersediaan bangunan di satuan PAUD pada Dapodik. Ini prasarana mengenai bangunan, ya, foto sekolah, ya, bangunan. Ini bangunan. Oh, file terlalu besar. Kelas, ya, kelas. Oh, ini bukan dikompres ada ya. Kelas, bangunan. Oke, ini bangunan lagi tadi. Ternyata ada yang dikompres. Bangunan. Oke. Kalau sudah diklik maka berubah menjadi yang berikutnya standar 6 yaitu standar pengelolaan perencanaan satuan. Ketersediaan dokumen perencanaan satuan. Ini yang pertama visi misi. Ya. Saya klik dulu visi misi. Oke, ada visi misi. Sudah terkirim. Yang berikutnya adalah RKS, rencana kegiatan sekolah dalam 1 tahun. RKS, rencana kegiatan sekolah dalam 1 tahun atau RKS. Ya, ini ada RKS yang dikompres. Berikutnya adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan 6.1. Kalender pendidikan. Ini kalender pendidikan. Oke, setelah selesai kita ke selanjutnya atau 6.2 yaitu struktur standar pengelolaan 6.2 pengorganisasian. Ketersediaan dokumen pengorganisasian. PAUD, ya, satuan PAUD meliputi struktur. Kita akan unggah struktur. Struktur. Oh, struktur. Ya, struktur. Struktur organisasi. Deskripsi tugas. Deskripsi tugas. Uraian tugas. Ini tata tertib belum ada ya, belum ada tata tertib. Jadi kita langsung saja kita isi di SOP. Ya, SOP ini ketersediaan dokumen prosedur operasional standar operasional, ya, SOP. Ya. SOP yang diambil adalah SOP penerimaan siswa, SOP pembelajaran, SOP
peningkatan kompetensi. Jadi yang ada kita unggah. Ini adanya hanya di SOP pembelajaran. Ya, kita coba untuk unggah satu saja nih SOP-nya. SOP, mana SOP ya? SOP. Nah, ini ada SOP. Cuma satu SOP, yang lainnya tidak ada. Di standar 7, standar pembiayaan ya. Standar pembiayaan 7.1. Standar pembiayaan 7.1 itu adalah rencana anggaran ya, rencana anggaran. Biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Kalau punya kita unggah ya RKS atau rencana ini hanya ada ini satu biaya ya, rencana kegiatannya ada. Untuk yang berikutnya 7.2 tentang laporan keuangan atau administrasi, ini tentang administrasi keuangan ya. Di sini punya hanya ada catatan pemasukan dan pengeluaran, jadi saya ambil cuma satu. 7.1 itu adalah ini tulisannya laporan, tapi sebetulnya adalah pembukuan catatan pemasukan dan pengeluaran. Laporannya tidak ada. Lalu di standar 8, yaitu standar penilaian, penilaian perkembangan anak, ketersediaan dokumen, penilaian perkembangan anak terbaru. Ya, perkembangan anak yang terbaru itu terdiri dari ini pelaksanaan, berarti sudah ada nilainya di situ. Ada checklist, catatan anekdot, terus kita lihat dulu ya. Nah, ini ada checklist, catatan anekdot dan hasil karya. Ini anekdot dan hasil karya. Yang terakhir yaitu laporan perkembangan anak. Ketersediaan dokumen hasil penilaian terbaru. Dokumen hasil penilaian terbaru capaian perkembangan anak yang dilaporkan kepada orang tua peserta didik secara berkala. Paling sedikit pada tiap semester. Kalau tiap semester itu adalah rapot. Ya. Kita hanya punya satu, yaitu rapot atau pelaporan. Ya, ini isinya rapot. Oke. Baik teman-teman, ini sudah kita isi semua. Ya, yang tinggal di standar 5 karena di sini balok, bahan media lain, terus alat tulis belum dimasukkan dalam dapodik sehingga tidak muncul centang. Kalau tidak muncul centang tidak bisa diunggah. Ya, untuk memperbaiki ini harus diperbaiki dulu di dapodik. Yang sudah terunggah akan berubah menjadi warna hijau. Kalau sudah warna hijaunya mencapai 80%, berarti sudah bisa dinilai. Untuk bisa lolos visitasi harus bisa mencapai 60%. Baik, begitu. Terima kasih. Saya stop screen. Share screen saya stop. Dan saya